Selanjutnya, pemirsa, hari ini juga pertemuan sesama partai yang dulunya tergabung di Koalisi Perubahan, yakni PKS dan PKB, akan berlangsung. Malam nanti rencananya Partai Keadilan Sejahtera akan menyambangi DPP PKB. PKB menegaskan akan tetap menjalin komunikasi dengan PKS usai kontestasi Pilpres 2024 rampung. Terlebih, PKS dan PKB menjadi satu bagian dalam koalisi perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bagaimana situasi terkini di DPP PKB Jakarta Pusat? Sudah ada jurnalis BTV Riki Harahap dan juru kamera Eko Miadi di sana. Selamat sore, Riki. Pukul berapa tepatnya pertemuan antara PKS dan PKB dan apa saja yang akan dibahas hari ini? Stefani, dari 3 partai politik yang tergabung di dalam koalisi perubahan, praktis tersisa PKB dan juga PKS yang belum saling bertemu pasca ditetapkannya Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Itu artinya Nasdem dan PKS sudah saling bertemu, kemudian juga Nasdem dan PKB juga sudah saling bertemu, bahkan Prabowo Subianto saja, presiden terpilih yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju, ini sudah menyambangi DPP PKB kemarin dan juga bertemu langsung dengan Muhaimin Iskandar. Nah, rencananya memang malam hari ini akan dilakukan pertemuan antara PKS dan juga PKB, tepatnya nantinya akan dilakukan pada pukul jam 7 malam. Pertemuan ini merupakan silaturahmi politik. Tetapi spesifiknya akan membahas apa saja, ini memang belum disampaikan kepada kami awak media. Kalau kita lihat dinamika politik yang terjadi belakangan ini, dari analisa kami setidaknya nantinya akan ada 2 hal yang sedikit banyaknya akan juga turut dibahas, apalagi ini pasca penetapan Prabowo dan juga Gibran sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih. 2 hal tersebut diantaranya merupakan salah satunya adalah soal kerjasama politik dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, dan yang kedua ini adalah soal sikap politik dari masing-masing partai dalam menyikapi pemerintahan selanjutnya. Soal kerjasama politik yang akan dibahas di dalam Pilkada 2024, baik kemarin pertemuan antara PKS dan juga Nasdem disebutkan bahwa baik Nasdem dan juga PKS ini sudah menemukan titik temu akan bekerja sama di titik-titik mana saja, wilayah mana saja yang kemudian kedua partai ini akan kemudian bekerja sama mengusung paslon tertentu dan juga bisa memenangkan Pilkada serentak yang akan dilakukan dalam beberapa waktu yang akan datang. Sementara PKB dan juga Nasdem di dalam pertemuan yang dilakukan beberapa hari yang lalu ini diungkapkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahwa pihaknya memang akan membuka peluang akan bekerja sama dengan Nasdem di Pilkada serentak, tetapi belum ada pembahasan detail soal itu dan juga belum ada pembahasan wilayah-wilayah mana saja, titik-titik mana saja yang nantinya akan berpotensi untuk menjalin kerjasama antara kedua partai ini. Itu soal kerjasama politik menghadapi Pilkada serentak. Sementara kalau untuk sikap politik dari 3 partai yang berada di koalisi perubahan ini, kalau dari Nasdem dan juga PKS disampaikan oleh Surya Paloh yang dilakukan pertemuan antara kedua partai ini bahwa kedua partai ini siap untuk berada di dalam maupun di luar pemerintahan untuk kemudian mendukung pemerintahan selanjutnya atas kepentingan bangsa dan juga negara. Sementara memang diungkapkan oleh Surya Paloh, baik Nasdem dan juga PKS ini memiliki kesamaan mental yang sama, yaitu siap untuk diminta untuk berada di oposisi maupun untuk berada di dalam pemerintahan. Sementara PKB ini memang secara eksplisit memang menyampaikan bahwa akan tetap terus bekerja sama bersama dengan Prabowo Subianto, dalam hal ini adalah Partai Gerindra ke depannya, karena memang secara historik kedua partai ini memiliki kerjasama, memiliki riwayat yang cukup bagus dalam kerjasama di dalam parlemen, begitu sering bekerja sama di dalam legislatif dan juga di dalam pemerintahan. Spesifiknya juga bahwa Muhaimin Iskandar ini menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah menyerahkan ada 8 agenda perubahan PKB yang sudah diserahkan kepada Prabowo Subianto pada pertemuan kemarin. Dan ia mengaku bahwa menurut Muhaimin Iskandar ke depannya pemerintahan PKB ini akan menghadapi tantangan yang cukup berat, apalagi dalam menghadapi pembangunan Indonesia ke depannya. Sehingga memang dari Muhaimin Iskandar mengaku ingin bekerja sama yang lebih panjang kepada Gerindra, dalam hal ini adalah ingin membantu pemerintahan selanjutnya, ini pemerintahan Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tentu nantinya akan kita tunggu bersama, Stefani, hal-hal apa saja yang akan dibahas berkaitan dengan 2 isu tadi, dan apakah nantinya PKS ini akan membuka peluang untuk bisa bertemu dengan Prabowo Subianto, apakah karena memang kita tahu dari ketiga partai praktis tersisa PKS saja yang belum bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Nantinya akan kita follow up bersama dan nanti kami akan coba tanyakan kepada PKS terkait dengan isu tersebut.
Kami kembalikan ke studio, Stefani. Terima kasih Riki Harahap dan juru kamera Ekomiadi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya, pemirsa, hari Rabu kemarin, Partai Keadilan Sejahtera juga menyambangi markas Partai Nasdem. Kedua partai itu sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Muhaimin dalam Pilpres 2024. Usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden 2024 oleh KPU, sejumlah partai politik kembali konsolidasi. Rabu sore, Partai Keadilan Sejahtera menyambangi markas Partai Nasdem. Dua partai yang dalam Pilpres 2024 lalu tergabung dalam koalisi perubahan menggelar pertemuan membahas kerjasama politik, termasuk posisi kedua partai ini ke depannya, apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau menjadi oposisi. Depan kita akan seperti apa, masukan-masukan dari Bang Surya Paloh tadi sudah sangat luar biasa. Dan ini saya kira menjadi bahan masukan juga bagi kami di DPTP, ya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, karena itulah nanti akan